Selamat datang kembali di channel Bang Andro. Pernah nggak sih kalian ketika setelah flashing STB B860 HV1 dan V2 itu micro SD-nya terus tertancap di sini ya, terus tertancap di lubang micro SD. Nah, itu masalahnya ada di U-boot pin atau namanya itu bootloader pin. Bootloadernya ya, bootloader dari STB ini memang perlu dimasukkan di insert secara manual untuk permanen dan bisa masuk ke STB-nya. Dan bootloader ini termasuk salah satu kunci untuk mendapatkan akses ke tampilan STB tentu saja. Dan jika bootloader ini tidak ada, makanya tidak bisa tampil. Ini juga berlaku untuk STB B860HV5 dan juga HGFC, dan juga untuk hampir semua STB berlaku ya, termasuk S96 ini, H96 dan Tanix mungkin. Nah, itu pun harus dimasukkan bootloadernya, itu syarat mutlak. Jadi setelah flashing B860HV1 dan V2, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus membuang pertama-tama sebelum insert bootloadernya, itu harus membuang yang namanya adalah file updaternya. Jadi ada di kace, setelah itu ada file upgrade. Nah, ada otazip di sini ya, itu harus dibuang ya, gampangnya mah dibuang secara langsung aja. Setelah itu di bagian sini kita ke kiri sedikit mungkin. Nah, ini di sini ada namanya. Di sini saya udah pasang micro SD-nya, dan kebetulan micro SD-nya itu terus tertancap ya. Terus tertancap, kita catat ID-nya. ID-nya adalah 6ED4. Itu 8 atau B ya? Oh, B. BCF0. Nah, kita mau melakukan insert bootloader ke dalamnya, dan kita mau lihat di dalamnya ada apa nih filenya. Oh, ada filenya namanya U-boot pin. Diinget-ingetnya, file U-boot pin. File ini akan saya sertakan di kolom deskripsi seperti biasa ya. Kalian tinggal download dan pergunakan. Ini U strip boot ditambah bin. Ini sebenarnya bisa diganti apapun sih. Kalau misalnya mau diganti di rename juga bisa sih. Mau di rename apa? Rename V2 supaya gampang ya, silakan aja. Atau di rename apa ya? Di rename WW aja ya. WW ya. WW apa? Bang Andro nggak tahu saya, ini WW aja lah supaya gampang. Ya sama aja, yang penting extensionnya itu bin ya. Extensionnya bin, dan ini bawaan dan langsung dari STB B860HV1 dan V2 itu. Nah, kita mau lihat. Nah, ini udah ada ya. Jadi filenya udah ada di dalamnya. Kita mau buka yang namanya terminal emulator. Nanti supaya bisa dilakukan ini ya, dilakukan untuk pushingnya, jadi harus pushing itu artinya nge-push ya, nge-push, bukan push rank ya, bukan ya. Nah, setelah kita buka terminalnya, kita langsung ketik aja yang namanya SU diketik, enter. Saya pakai mouse, nggak pakai keyboard jadi rada lama ya. Nggak apa-apa, kita bersabar saja. Mount spasi strip O spasi RW, rewrite ya maksudnya, terus remount spasi sistem, karena letaknya ada di sistem ya. Spasi sistem, enter. Setelah masuk kayak gini, kita langsung masukin ke push bootloadernya. dd if sama dengan, ini rumusnya ya, jadi if sama dengan, ini bukan tanda strip tapi sama dengan ya. Jadi if sama dengan, terus diketik storage diketik, tadi dimasukkan yang micro SD ya, letak micro SD namanya itu adalah 6E berapa nih, D4
6ED4 BCF0 BCF0 terus udah gitu namanya apa tadi barusan, oh ww ya, ww.bin ya kan, ww.bin spasi terus off sama dengan dev block slash lagi bootloader. Nah ini dev block bootloader ww.bin off sama dengan slash dev block, ya betul sekali, langsung di enter guys, ya masuk. Records in, records out, ini tandanya kalau udah seperti ini berarti berhasil masuk bootloadernya atau U-bootbinnya sudah diinsert masuk ke dalam STB. Jadi nanti nggak perlu pasang-pasang micro SD lagi buat nyalain STB, ataupun nggak perlu pakai HDMI dummy juga. Ya nggak perlu pakai HDMI dummy juga buat flashing yang kedua kali, ketiga kali di STB yang sama. Demikian video tutorial saya tentang cara memasukkan bootloader ke STB dan juga cara untuk supaya tidak pasang micro SD terus di STB yang sudah terflash, terutama di STB B860H V1 dan V2. Kalau video ini berguna buat kalian, jangan lupa buat share, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Oh, subscribe cuma sekali ya, share sama like yang banyak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.